Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi kita di channel YouTube Wisata Senja. Kali ini kita akan menceritakan pengalaman saudara kita di saat pendakian Gunung Gede. Dari itu kita minta perkenalan dulu nih. Di sebelah saya ini yang perempuan dengan siapa? Halo, saya Lia. Ya, ini dengan Lia, dia keluarga kita juga, dia anak paling bontot, cewek satu-satunya. Lalu yang sebelah sini biasa dengan Bang Dila. Halo. Ya, dengan Bang Dila. Jadi kita akan coba nih ulik nih pengalaman mereka pada saat naik Gunung Gede yang mereka lakukan cuma berdua. Nah, coba Bang Dila mungkin bisa diceritain. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kita bertiga mengucapkan turut bela sungkawa ya, turut berduka cita atas meninggalnya teman kita, saudara kita Syafiq Ali ya, yang alhamdulillah untuk jenazahnya udah ditemukan di Gunung Selamat yang sempat hilang selama 17 hari ya. Oh iya, Ya, kita sama-sama pendaki pasti merasakan lah gimana saat mendaki, apalagi beliau sampai hilang 17 hari dan ditemukan sudah tidak bernyawa. Semoga arwah beliau diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan dan kesabaran. Amin. Amin. Sekarang kita bahas pendakian gua sama Lia ya, yang ke Gunung Gede. Mungkin yang saat ini yang banyak cerita dari Lia kali ya, karena kan Lia nih yang banyak ngalaminnya kejadian-kejadian. Kalau gua sih ntar pasti gua namain lah. Mungkin dari Lia, awal pendakian gimana Lia, dari cerita dari awalnya? Dari awal ya? Dari awal tuh kan berangkatnya plannya itu pagi-pagi buta, jadi jatuhnya jam 1-an itu berangkatnya. Jam 1 dini hari ya? Iya, dini hari. Tapi sebelum berangkat tuh kerja dulu, masuk pagi. Kerja masuk pagi? Iya, jadi kerja masuk pagi dulu nih. Kerja masuk pagi, pulang sore. Habis pulang, seharusnya kalau kita mau lagi kita siapin fisik, istirahat. Tapi aku lebih milih main sampai malam. Main sama teman-teman, itu mainnya nggak satu tempat. Jadi yang pertama itu main dulu sama teman rumah. Habis main sama teman rumah, pulang maghrib. Habis pulang maghrib, habis saat maghrib itu berangkat lagi, main lagi sama teman-teman kerja. Pulang jam 11 malam. Itu jam 11 malam berarti dari rumah langsung jalan tuh ke kemarin via apa naik ke Gunung Gede? Via Gunung Putri. Via Gunung Putri berarti Iya. dari rumah langsung jalan jam 11 malam ke via apa base camp Gunung Putri. Iya, jadi itu dari jam 11 malam itu baru pulang dari lokasi main. Oh gitu. Iya, jam 11 baru pulang, habis itu pulang karena takut domain sama abang ya. Bapak tidur aja, bapak tidur. Karena kata abang suruh tidur dulu, tapi bandel orangnya, jadi lebih milih udah bapak tidur karena nggak bisa, karena 30 menit lagi mau berangkat. Bapak tidur, habis itu abang pulang langsung berangkat. Langsung berangkat. Iya, Berarti naik motor. dari rumah jam 12 malaman lah ya. Iya, Jam 12 begitu. malam. Kurang lebih ya. Kurang lebih sekitar jam segitu terus nyampe base camp Putri ya, ke sana base camp dia Putri kan kemarin naiknya ya. Iya. Terus nyampe base camp langsung mendaki atau istirahat dulu tuh di base camp tuh. Jadi gini Jis, apa namanya, kan kebetulan dia tadi yang dia ceritain dia masuk pagi kan. Kalau gua kan masuk siang nih. Kan gua berdua kan tektok ya saat itu kan, pengen tektok kan, karena libur cuma sehari kan, besoknya udah harus masuk kerja lagi. Dia masuk pagi, masuk gua, makanya gua bilang habis kerja seharusnya dia tidur kan, harus istirahat. Kan lumayan dia kan, misalkan dari sore tidur, maghrib bangun, sholat,
bisa makan tidur lagi kan. Iya. Sampai gue nunggu gue pulang, karena kebetulan kalau gue itu masuk siang. Gue itu masuk siang, jadi paginya gue tuh udah cukup tidur. Siang gue kerja sampai malam, pulang nyampe rumah langsung jalan sama dia. Cuman karena kejadiannya beda cerita, makanya ntar ada kejadian-kejadian yang sebenarnya ini pelajaran buat kita semua sih. Mungkin pokoknya kita jalan jam 12-an ya. Dari sini jam 12-an sampai sana itu sekitar jam setengah 3 atau jam 3 lah ya, kurang lebih ya. Segitu. Ya base campnya Abah Anwar. Ya. Di Gunung Putri itu ya, yang Gunung Ya. Putri. Terus lihat Ya, terus sampai base camp itu ditanya dulu tuh mau tidur dulu apa mau langsung naik. Cuman kalau tidur dulu takutnya kebablasan karena emang posisi belum tidur. Ya udah akhirnya bilang aja dia langsung naik. Disuruh makan tapi nggak mau makan gitu. Ya kan biasanya emang kalau kita mau mendaki gunung, kita harus isi tenaga dulu nih. Ya, isi tenaga, kita harus siapin semuanya. Kayak misalnya masih di rumah itu kita harus istirahat tidur kayak gitu ya kan. Nah, kalau emang mau tektok atau mau jalan jam berapa biar tidur dulu di rumah, nanti dapat di base camp itu kita harus makan dulu untuk isi tenaga. Memang kan harusnya kayak gitu. Karena kan naik gunung nih yang gue tahu nih bukan buat tempat liburan, bukan buat tempat main-main di gunung itu. Jadi kita harus isi tenaga benar-benar. Nah pada saat itu nyampe base camp jadi langsung jalan tuh, nggak istirahat dulu, nggak makan dulu. Enggak, jadi langsung jalan dah tuh ya. Iya, karena posisinya kan emang nggak biasa makan jam 3:30 itu nggak pernah. Takutnya ntar enak apa gimana, takutnya ntar tiba-tiba kebelet apa gimana. Jadi mikirnya nggak mau makan, udah langsung jalan aja gitu. Oh gitu. Iya, jadi pas itu langsung jalan aja berdua sama abang tuh langsung. Terus di perjalanan tuh gimana? Maksudnya pas lagi naik, berarti lancar-lancar aja atau gimana? Iya pas lagi naik kan berdua doang tuh, cuma pas lagi di apa deh bang di tempat apa? pos pemeriksaan. Iya pas itu ketemu dua orang cewek. Siapa dia? Kak Juju sama Kak Yuni. Ayuni. Ketemu sama dia berdua tuh, kenalan, nanya. Ternyata dia juga sama. Iya, jadi gini Jis, awal kenapa bisa bareng, awal gue berdua bisa jadi berempat. Gue sih mungkin lewat video ini mudah-mudahan dia bisa nonton ya. Gue ngucapin terima kasih juga buat dia kan, karena mereka berdua ini berperan banget sih menurut gue di pendakian ini kan. Jadi awal kenapa gue bisa bareng, jadi pas gue habis di pos pemeriksaan nih, gue buat registrasi ulang. Udah tuh gue baru jalan beberapa langkah, mereka datang nih 2 orang, tapi gue udah di luar di posnya ya. Oh ya. Masa udah jalan kan, Saya mereka datang nih, itu namanya jalan sekitar jam 3 atau setengah 4 lah ya, setengah 4. Pokoknya malam ya, dini hari gitu, subuh. Saya gue bilang sama dia, ya itu ada 2 orang tuh cewek kan, pakai kerudung dua-duanya kan, kita barengin aja kali ya gitu kan. Karena kan gue sebenarnya bukannya takut ya gimana, karena kan gue juga sering naik gunung berdua doang ya, jalan pasti selalu malam kan kalau ketemu. Gue mikirnya juga pertama buat dia juga nih yang 2 orang itu kan, terusnya sama gue biar ada temannya aja nih, biar nggak iseng, karena kan gue juga baru pertama kali tuh naik gunung gede Pia Putri ya kan, baru pertama kali ya kan. Pokoknya gue sama dia baru pertama kali, mereka datang, gue tegur lah ya kan, kak berdua doang nih, gue gituin kan. Terus kata dia, iya kita barengin aja yuk, gue gituin kan ya. Oh boleh kak kata dia gitu kan. Saya udah tuh ngobrol-ngobrol, ternyata dia pun baru pertama kali untuk naik gunung gede, dan rencana juga tektok tuh baru pertama kali naik gunung gede Pia Putri sama-sama tuh. Jadi berempat kita itu pemula semua lah ya di gunung gede. Dan tuh lanjut jalan kan ya. Terus ya itu singkat cerita, jalan aja tuh berempat sambil ngobrol-ngobrol, kenalan, cerita-cerita pengalamannya pernah kemana aja. Tapi saya namanya orang belum tidur selama perjalanan, setiap
berapa tanjakan, berapa jalan ngantuk. Jadi iya tidur di trek dah tuh. iya tidur di trek. Jadi setiap kali udah masang ngantuk, bang ngantuk, terus gimana, mau tidur dulu, ya udah tidur malam. Ya mereka bertiga ya udah sambil nungguin, ada yang diri lah, ada yang duduk lah, kayak gitu masing-masing. Kalau aku kan kadang ngantuk posisinya ya udah tidur ya sekitar 10 sampai 15 menit tidurnya. Tidur dah tuh di trek. Terus habis itu jalan lagi berapa meter tidur lagi. Iya kayak gitu udah setiap Terus. perjalanan. Iya. Setiap itu kalau saya udah ngantuk tidur, kalau udah ngantuk tidur, begitu aja terus sampai pos berikutnya sampai sempet tuh pas di pos 3 kayak tidur karena mungkin tidurnya posisinya penting meremin mata ya, tapi masih sadar kalau misalnya ada yang nanya tuh, aku dengar tuh bang ada yang nanya. Pokoknya gini, pendaki lain. iya kita kan sempet sholat dulu kan, sholat subuh itu Iya. kita di pos 1 ya, Iya kita nyampe langsung di pos sampai pos 2 itu jam 5.15. Nih. Kita balikin aja. Nah, yang perlu diperhatikan kita harus sholat. Jangan sampai ketinggalan untuk sholat ya di pos 2 Gunung Gede. satu kita sholat subuh tuh sebenarnya untuk apa waktu kita tuh cepet tuh Jis. Nah, Waktu kita cepet, tuh. maksudnya dari base camp kan naik kan karena base camp Al-Anwar masih di bawah ya kan, lu hitungannya udah pernah juga kan. Base camp Al-Anwar naik pemeriksaan jalan kan perkebunan warga dia kan jalan terusnya nyampe Tanah Merah itu kan yang pos akhir ojek kan. Iya. Banyak pos ojek kan jalan terus habis itu baru ketemu pos 1 Pos 1 Informasi Center jam 05.00. Satu kita kan pos 1 itu namanya pos informasi ya. Pos informasi kita sempat sholat subuh tuh tiga orang sholat subuh, gua, Lia sama si Kak Juju. Iya. Karena kan kebetulan tuh si yang namanya Yuni itu hari pertama dapet dia. ya hari pertama gue juga di situ sempat ini juga ya, panik ya, maksudnya gue ajak ngobrol terus gue bilangin yuk temennya ajak ngobrol aja yun ngobrol aja gitu kan, bahwa jangan dibobong maksud gue, karena kan dia hari pertama head ya kan. Bos 1 tuh masih si dia itu masih enjoy, maksudnya masih belum ngantuk banget kan. Pas abis pos 1 baru tuh mulai tuh dia ngantuk-ngantuknya, makanya tuh kita jalan istirahat terus nyampe di pos 3 apa dia katanya dia tidur kan. Iya, ada negur kan itu. Bang itu kenapa bang? Seperti itu. Dia ngiranya pingsan kali ya karena posisinya emang tiduran. Iya. Kali itu. Terus abang langsung ngasih tahu, enggak, dia lagi ngantuk tidur. Lah, ngantuk tidur. Iya, langsung gitu. Terus ya nggak apa-apa sih dia bangun langsung gitu. Kok bisa ngantuk? Iya soalnya dia belum tidur dari malam langsung gitu. Oke. 0745 Lawang Saketeng. Selama perjalanan tuh jalan tidur gitu ya. Iya gitu aja terus. 8.30 Simpang Maleben. Makanya itu pelajaran memang pelajaran buat para pendaki, kalau apalagi yang tektok ya. Tektok walaupun namanya kita mau ngejar waktu, tapi kita seenggaknya tuh H-1-nya sebelum kita tektok itu kita banyakin istirahat.
Terutama memang karena gue ngerasain sendiri gimana naik gunung kalau rasanya ngantuk. Itu berat banget, emang berat banget. Makanya semenjak pengalaman gue seperti itu, ya gue pasti ambil satunya gue istirahat dari tidur, dari tenaga, dan pada saat mau naik kita isi tenaga dulu kayak gitu. Nah itu mungkin dari Lia karena sebelum berangkat emang udah kerja, udah gitu udah main mulu, nyampe jalan dari rumah aja belum ada istirahatnya. Ya kan? Jadi makanya pada saat di trek itu kebanyakan tidurnya juga gitu ya. Iya. Iya, Terus gitu tidur. kira-kira itu kan berarti pas awal mendaki dari base camp itu kira-kira jam 3:30 tadi ya? Iya, jam kurang lebih 3:30. Itu nyampe di Surken jam berapa kira-kira tuh? Jam 10. 10 pagi. Iya cepat. Oh 10 pagi berarti Lama. itu hitungannya sih ya lama sih sebenarnya hitungannya kalau misalnya dari jam 3:30. Kita tidur dulu. 925 alun-alun timur. Wih, alun-alun timur. Surya Kencana depan. Iya itu dari jam 3:30 sampai jam 10 itu jadi kurang lebih sekitar 5 jam setengah lah. Itu baru ini logis, masa baru nyampe Surken Timur. Ya. Bang, ngomong-ngomong kok kita belum tidur sih? Iyalah gimana mau tidur, pulang kerja langsung jalan berangkat. Lah, berangkat kemana? Nih tiba-tiba ada di sini alun-alun timur, Gunung Gede Pangrango. Lo Surya Kencana depan lo. Aduh, mantap sekali diriku. Kita ke atas tidur. Biar Ya, baru nyampe Surken Timur. Surken Timur. Yang jalanan batu-batu itu yang mau ke Iya, pokoknya awal banget pertama Surken. yang baru banget masuk. Langsung ketemu warung deh kan tuh. Pokoknya udah nyampe pulang Surken Timur tuh, yang warung ada 2 apa berapa 3 ya, gue lupa tuh, pokoknya begitu langsung ketemu Surya Kencananya kan. Iya. Di situ jam 10 kita nikmatin foto-foto dari dia, video ya. Kita foto di situ, bikin video. Ya biasa lah namanya kalau misalnya ke Gunung Gede itu ya emang spot bagus ya itu sebenarnya di Surkennya. Iya. Di Surkennya sama ya di puncaknya kayak gitu. Karena memang kebanyakan kita ngabisin waktu ya pasti di situ. Terus biasa lah di Surken kan foto-foto tuh ya kan habisin terus naik ke puncak langsung dong. Enggak. Enggak, Oh, enggak. di situ ada drama-drama dulu. Oh ada apa tuh ada Ada kejutan? drama, ada. Jadi kan udah tahu kan posisinya emang anginnya kenceng banget kan. Itu dia udah sebenarnya sama penjara juga udah disuruh makan kan, sama abang suruh makan tapi nggak mau. Nah tapi karena kita airnya udah habis, akhirnya nyari air, tapi tiba-tiba kaki dia sakit. Sedangkan airnya itu harus turun dulu ke bawah lagi, ke bagian ke belah sananya lagi jauh. Mata airnya. Iya. Iya benar. Mata air ke Surken Surken Barat kalau nggak Ya, salah pas dekat- mau dekat naik. musola. Dekat musola. Di situ Iya. emang para pendaki kan kalau nyari air di situ memang. Benar. Berarti di Surken pun dia nggak makan juga, nggak sempat makan juga. Nggak makan. Ngemil-ngemil doang kita, pokoknya makan roti, ngemil. Sebelum Tapi- naik sih makan roti sih, roti pakai susu gitu. Tapi bawa kan nasi, biasa Bawa. kan bawa kan, biasanya Iya. kalau kita mau mendaki kan bawa kan dari base camp ya kan, kita beli dulu di base camp nanti buat kita makan di trek atau misalnya di summitnya kan, di puncaknya kan. Oh, berarti pas lagi di Surken nggak makan tuh? Nggak makan, padahal itu nasi tenteng walaupun sampai ketinggalan di pos 3 juga. Oh, ketinggalan di pos 3? Iya. Sadar-sadar pasti mana tuh? Itu ada orang yang bawain. Orang bawain. Iya. Yang udah kenal itu orang. Dia emang mulai rame. nenteng-nenteng. Kan saat itu pendakian lagi rame karena Ah. kita bulan apa sih? Dan Bulan Agustus ya. bulan Agustus ya, cuman udah lewat 17-an kalau nggak salah ya. Oh, Udah iya. lewat 17-an bulan Agustus, posisi alhamdulillahnya cerah ya kan, alhamdulillah cerah, nggak ada hujan kan sama sekali ya, kita Iya, nggak ada. nggak ada hujan sama sekali. Pendaki gitu kan, namanya pendakian kita tahu sendiri Putri, ya kan, jalur Putri itu gimana kan, Iya. apa namanya, elevasinya kan, nanti tuh. Makanya jadi kita saling tadi ngeduluin orang, tadi duluin, jadi mungkin dia tahu nih Dia tahu buat nenteng-nenteng. kita bawa apa aja, Iya, nenteng buat apa. nenteng. Makanya pas di itu setelah pos 3 masalah, bang, ini tadi makanannya astagfirullah itu gua Iya. benar-benar kagetnya gitu. Ya diantarin sama dia. Kalau nggak gitu tambah nggak makan tuh, Bang. Iya. Terus pas di Surken berarti ya ada drama ada tuh.
ada Ya drama itu bisa. kaki gue kebetulan kayak ketarik sih kram. Ah, Kram gue karena gue ngerasain kaki kram itu karena mungkin ya menurut gue ya kebanyakan istirahat. Jadi kan mungkin dia tidur nih, mungkin dia tidur. Kadang-kadang gue juga ikut tidur sih karena kalau fisik gue sendiri kalau misalkan kalau mendaki kebanyakan duduk bangun malah kaki sakit. Iya. Ya jadi ketarik tuh gue ngerasain pas bener-bener puncaknya itu ya ketarik pas yang di Surken Barat pas mau ngambil matahari gue nggak bisa udah akhirnya dia ngambil sendiri ya dia. Iya, kami sendiri tuh. Udah mana, dari pertama kali kan kagak tahu ya, udah gimana gitu. nggak masih jujur, nggak ditemenin Enggak, atau jujur sama Kak Yuni di atas, temenin abang kan. ah, Udah pas nyampe ada air, karena posisinya dikirain airnya kayak air mancur gitu, kayak air terjun, ngalir. kita kali gitu. Kali kan. gitu. Ngambil gitu kita. Nanya sama orang kan, bang, ambil air di mana ya? Itu mana? Itu tuh mikir, itu ngambilnya. Iya, ya udahlah ngambil aja. Mereka bingung kan ngambilnya gimana posisi botol. Ini diserok apa gimana? Serok nggak dapat. Ada yang ngasih tahu. Itu kan ada yang bekas potongan orang tuh. Aku pakai aja itu, segitu. Nah, ya udahlah pakai aja segitu. Udah mana mesin naik, turun lagi, naik lagi gitu prosesnya. Ya itu ya teman-teman yang sudah Gunung Gede pasti tahu lah gimana treknya pada saat kita mau ke mata air, gimana jalurnya pasti udah pada tahu teman-teman semuanya kayak gitu. Ya emang kendala kakinya Bang Dila sakit ya itu memang benar pada saat kita naik gunung itu kalau bisa di trek itu kalaupun istirahat jangan terlalu lama. Iya, jadi kita harus diri. Mendingan Kita diri sih. sendiri atau misalnya kakinya disuruh-suruhin kayak gitulah. Memang ya itu sih memang yang pelajaran yang sama ini bahas tahu gitu pada saat mendaki kayak gitu. Terus udah ngambil air udah langsung pada naik ke tuh. Mulai naik. Enggak, itu teriakin dulu sama abang dari ujung. Iya, lama banget ngambil air. Iya, lagi nyari-nyari dulu mana airnya. Jatuh kayak gini airnya gitu. Terus akhirnya salat dulu kan kadang Ya, posisi sholat zuhur. zuhur ya kita foto-foto lama banget di situ. Berarti lama dong nyampe Iya. jam 10 terus 2 jaman lah ya. Iya, emang kita disurkan lama banget karena emang bagus kan, view-nya juga bagus, katanya enak, terus Lagi gitu. bagus dapetnya Iya, ya kan. lagi Iya. bagus banget emang. Berarti sholat zuhur, habis sholat zuhur baru tuh naik. Iya, baru Kita naik. bikin itu aja tuh, bikin roti. Bikin roti. Bikin roti, Buat kan. nanti di trek gitu Nah, dia sembari ngetek ya, Ah, makan dulu. sambil Dan baru kita naik lagi tuh, mulai sekitar jam 1:30 ya. Bu? Iya, baru naik ke puncak. 1:30-an lah. Terus nyampe puncak jam berapa tuh? Jam berapa ya nyampe puncak ya? 1:30. 1:30. Setengah Jadi dua. kurang lebih 1 jam lah. 1 jam. Satu Seharusnya nggak 1 jam tuh. Seharusnya ya 40 menitan lah. Seharusnya kan. Iya, atau setengah jam lah ya. Atau setengah jam paling cepat lah. Kita 1 jam. Itu 1 jam. Karena ya begitu lagi dramanya. Iya, Gimana lihat dramanya dia? ya jangankan itu pas sama dia 1 jam, pas sama gue pas sama gue malah lebih parah lagi kan. Nah, terus Iya. habis itu gimana tuh? Karena posisinya emang masih belum tidur kan. Itu ya masih ngaduk, tapi pas lagi mau kan ada tuh yang mau tanjakan, udah mau tanjakan batu-batuan itu. Yang mau puncak. Itu mungkin udah tebu, udah kadang udah siang, udah kayak udah capek banget kali ya. Kayak udah ngantuk banget. Udah ngomong gini, "Abang, aku udah nyerah, aku udah gak kuat, aku udah ngantuk, aku udah mau tidur aja di sini. Udah abang ke atas aja duluan dah, gitu. Aku tidur di sini. Udah rasanya kayak udah ngantuk banget, udah kayak napas udah kayak bener-bener udah mau tidur, udah capek." Akibat mau naik gunung bergadang nih, habis kerja masuk pagi sama lan ngayap tuh, padahal puncak udah kelihatan nah di sana nah. Lagi ini kan kita udah disuruhkan dikit-dikit tidur di jalan buat pelajaran nih Neng. Tapi kata abang gini, "Ayo jangan ngomong kayak gitu, ngomong bisa, ayo bisa semangat, jangan ngomong kayak gitu, ayo abang, aku udah ngantuk, aku mau tidur, udah abang gitu, aku udah gak kuat gitu, jangan ngomong kayak gitu, ayo." Puncak udah di depan mata, ngantuk tidur dulu dia. Akibat bergadang nih, nggak biasa bergadang.
Udah main Romai Rama dah. Habis Surya Kencana ini. Tinggal naik. Puncak udah kelihatan. Berapa menit lagi sih sampai puncak? Setengah jam. Setengah jam lah ya. Sampai pas lagi bagian tanjakannya, tingginya ngomong, ayo aku dorong. Sampai disemangatin sama kayunya, sama kayu hijau, ayo bisa gitu. Yang enggaknya bisa nyampe tuh Kira puncak. nyampe juga di Iya. puncak, ya kan? Walaupun namanya ada drama seperti itu, ada istirahat ya nyampe juga akhirnya kan, walaupun 1 jaman ya kan? Iya benar. Ya, itu juga tuh. pas di puncak ya bagus view-nya pas di puncak. Alhamdulillahnya bagus banget sih Bang. Iya, Masya Allah bagus ya. banget. Benar-benar view-nya bagus banget. Terus kita nikmatin, kita foto-foto. Udah buat foto-foto, udah buat bikin video. Banyak panorama kelihatan ya. Iya, pokoknya bagus. Itu tetap aja namanya yang ngantuk aja. Tapi tidur di puncak. Akhirnya tidur. Tadi suruh makan dulu sama abang. Udah dimakan dulu. Karena otak pikirannya cuma ngantuk. Aku mau tidur aja. Makan, dari tadi mau makan. Tapi aku ngantuk. Udah makan berapa suap? Makan cuma 3 suap, bener-bener 3 suap doang. Iya. Iya, abis itu udah aku ngantuk banget bang. Akhirnya ya tidur. Abang yang lanjutin makan sendiri. Terus Kak Juju sama Kak Yuni juga makan. Abis itu nggak tahu dah tuh mereka bertiga gimana posisinya. Aku udah tidur nggak sadar dah. Udah ngantuk banget. Terus makan 3 suap doang berarti kan, 3 suap Iya. bisa langsung tidur. Iya. Terus bangun-bangun turun jam berapa tuh? Itu kita turun jam berapa ya? Jam 2. Jadi emang pas kan nyampe jam atas itu kan nyampe setengah 2 ya. Foto-foto, bikin video, bisa makan dah tuh. Kebetulan kan gua emang awalnya naik berdua doang kan. Bungkus nasi 2 tuh dibungkusin sama bini gua kan. Bungkus nasi. Lauknya sih emang nyari lauk aman nih. Gua juga bawa cilok rebus. Cilok rebus udah jadi kayaknya tuh. Kayak es. Iya. Cuacanya soalnya di Iya, sana. tapi kalau gua pemilih terus karena gua paham ya kan gimana butuh tenaganya kita kan, butuh kalori kan. Gua karena pokoknya saat itu bawa nasi 2 bungkus, terus mie goreng nih banyak, terusnya sama telur karena emang baunya 2 doang, karena gua awalnya niat mendaki 2 doang karena akhirnya ketemu mereka berdua kan. Akhirnya gua bilang gini, ini nasi kita bagi 2 nih, masa 1 bungkus lu berdua dia, 1 bungkus mereka berdua ya kan. Kan kalau lauknya kan udah tuh tinggal belanja kan. Gimana pas habis makan gue bilang, udah kita tidur gue bilang, nanti sama-sama hitungannya belum tidur nih, dari nge-track awal jam 3:30 kan belum tidur kan. Belum tidur udah tuh pada tidur semua, gue targetin jam 2 kita bangun ya. Itu kalau nggak salah sekitar ada selisih waktu itu 20 menit lah, 20 menit gue tidur pada 20 menit tidur. Udah tuh gue pasang alarm kan, karena gue targetin gini, kenapa jam 2 gue gak mau tuh turun ketemu gelap lagi. Betul. Karena kan kalau turun ketemu gelap makin lama makin gelap ya kan. Bukan, kalau beda nih kalau kita naiknya dini hari makin lama makin terang ya, kalau ini kan makin lama makin gelap kan. Makanya gue targetin jam 2 kita turun, karena kan estimasi gue tuh turun kalau misalnya dari benar-benar puncak sampai base camp itu paling lama 4 jam lah, 4 atau 5 jam lah gue bilang pokoknya. Udah tuh jam 2 gue bangun tuh, gue pertama bangun gue bangunin Lia juga. Misalnya yang si Juju sama Yuni gue cari tuh, karena kan dia emang tidur bisa kan. Kita tidur tuh cuman beralaskan kita pakai ada jaket kita atau kita ada jas hujan kan, belum bawa jas hujan kan, pasti udah tidur seadanya tuh mbak, dengan bantal tas kita dan tidur dah tuh dengan bebatuan di situ kan, tahu sendiri kan puncak gitu. Tapi kita nggak di puncaknya apa, jadi di yang pohon-pohonan gitu ya kan. Pokoknya itu kan masih di puncak lah, masih di puncak. Kita tidur, gua cari mereka, ketemu dah kan. Turun sekitar jam 2:15 akhirnya kan, karena kan kita prepare dulu, doa lagi kan, berdoa lagi turun. Nah sebenarnya kejadiannya sih yang paling yang gue ingat sampai sekarang nih ya, maksudnya buat pelajaran buat gua, khususnya buat Lia ya kan, dan mungkin jadi pelajaran juga buat si Dunia sama Juju ya. Pas turunnya nih, mungkin dari Lia dulu kali bisa cerita Lia.
Nah, pas turunnya awalnya aman-aman aja, lancar-lancar aja, satset aja udah, nikmatin aja, listriknya aman, di pos aman. Cuman di pos berapa ya? Aku lupa dah. Di pos 3 atau pos 4 gitu. Itu tiba-tiba perut tuh mual. Enggak, pas di perjalanan nggak aman-aman aja. Pas disurken cuma itu doang, Lalu ngantuk. cuma ngantuk Ngantuk, doang. tapi kan lu istirahat terus. Dengan trek berapa sih panjang surken itu? Tapi kalau posisi disurken Berapa kan kilo sih? cuma 2 kilo ya kalau nggak salah ya? Kurang lebih itu. Iya 2 kilo. Itu saya berhenti berapa kali, Jis? Oh berarti juga tidur lagi gitu maksudnya? Iya, masa nggak nggak tidur, cuma cuma gini doang. Duduk, diam gitu lah, Iya, ngalamin duduk gitu gitu lah. ya. Kan lama banget nih, jadi seharusnya cuma 1 jam atau setengah jam. Nah. Lama banget tuh. Lama banget dah. Pokoknya nyampe jam 3 kalau nggak salah ini. Oh ya disuruhkan doang tuh dari Iya, jam 2. nyampe Surken Timur itu Hmm. sekitar jam 3 atau setengah 4 lah. Ya kan ya? Iya, Ya, betul. dan tuh nyampe gua pas udah ngelewatin Surken Timur nih gua berharapnya udahlah karena kan kalau Surken kan terbuka mungkin karena panas gitu ya. Cuaca cerah mungkin di situ kan tenaga kita juga terkuras kan. Siang juga. Iya, posisi siang gua berharapnya nih pas masuk udah batas rimba nih udah utang-utangnya gua berharap aman-aman aja nih ya, tapi ya itulah gua lihat ceritanya Itu di pos berapa ya? Dia lupa ada pas 4 atau sebelum pos 3. kayak iya pokoknya Nanti dari pos 4 menuju ke pos 3. Ya, Nah, itu tuh perut udah jackpot mulu ini. ya. Berapa kali itu berarti ya? Sampai rekornya itu sampai berapa kali? berapa ya? 3 atau 4 kali gitu. Oh. Benar-benar rasanya itu udah benar-benar lemes banget, benar-benar kayak udah gak punya tenaga sama sekali buat bangun aja tuh kayak udah gak kuat. Jadi benar-benar ngedeplok aja udah. Sampai bilang sama Kak Yuni sama Kak Yuju, Kak udah Kak duluan aja Kak, nggak apa-apa, tinggal aja gitu, minta bantuan aja sama yang lain langsung gitu. Tapi dia udah nggak mau ninggalin, padahal itu udah minta bantuan sama pendaki lain, cuma posisi pendaki lainnya itu ada di sebelah sana, dia nyebrang apa lewatnya jalan lain gitu. Iya udah teriak-teriak kata dia, oh iya orang gitu. Tapi udah nunggu lama nggak datang tuh pertolongan. Dia ketemu bapak-bapak ya sama abang-abang ya berdua. Portal. Iya. Bapak-bapak. Iya kata mama dia ditawarin tuh tolak angin. Ini ada tolak angin, mau tolak angin nggak? Ya udah bu, boleh tuh. Akhirnya aku minum tolak angin kan, yang sunset tuh. Abis kayak gitu dia tawarin nasi. Kayaknya dia lapar dia langsung gitu. Soalnya kelihatan lemes banget. Dia nih makan nasi, tapi aku nggak mau. Kenapa nggak mau tuh? Kan soalnya padahal kan dia belum makan juga kan sebenarnya kan. Iya, cuman kan posisinya di situ kan namanya otak tawanya cuman lemes, nggak mau makan, kayak udah nggak mau aja gitu. Nggak mau makan, udah makan, nggak mau. Terus gimana? Langsung gitu. Udah tuh drama aja gitu, disuruh makan nggak mau, ditanya mau gimana nggak tahu, sampai cuman nangis aja. Abang udah bang nggak kuat gitu. Udah jangan kayak gitu, dia masih kuat jalan nggak kayak gitu. Coba jalan dikit-dikit jalan kalau misalnya itu, atau mau makan atau itu tawarin makan. Nggak mau. Terus coba tuh, padahal udah coba dikuat-kuatin. Ayo bisa gitu. Coba ternyata jangan 2 langkah aja kayak udah lemes banget. Abang udah nggak kuat, udah nggak kuat gitu. Ada abang nggak tahu tuh, dia mungkin udah kebingungan ya tadinya udah kayak gitu. Terus untungnya bapaknya langsung ituan baik, dia langsung inisiatif tuh, langsung ngomong. Ini awalnya dia ngiranya aku istrinya. Iya istrinya. Iya. Ini maaf kalau misalnya itu masalah kalau istrinya saya gendong, oh bukan istri saya, ini adik saya, oh adiknya. Tapi adik saya gendong boleh nggak? Kan bapak bisa gitu. Apa? Saya sih biasa bawa barang, kalau bawa orang sih katanya nggak pernah ya. Belum. Saya belum pernah kata dia. Tapi insya Allah kata dia waktu itu daripada Tuhan kayak gitu. Oh yaudah, mau apa-apa gitu, aman kok gitu. Yang penting
baik-baik aja gitu. Ya udah, akhirnya digendong tuh. Kira dia digendong sama Iya. bapak-bapak itu. Iya. Digendong itu ya kan. Terus pas digendong dia ya udah tuh maksudnya posisinya emang udah lemas banget ya kan. Jadi udah gak kuat ya, untungnya ada bapak-bapak itu kan. Iya, makanya itu. Untungnya ketemu bapak-bapak itu. Terus pas si dia digendong tuh terus gimana tuh Bang Dila tuh, maksudnya perjalanannya kamu ngikutin bapak-bapak itu kan, yang soalnya yang kita tahu kan kalau porter itu kan dia mah mau treknya gimana ya, dia mah apalagi turun kan, apalagi turun dia mah kalau turun mah yang gua lihat mah di di sosmed itu porter mah ya lari kan biasanya kan. Itu kalau bapak-bapak itu gimana tuh dia? Jadi pas untungnya dia alhamdulillah banget ya, alhamdulillah banget ketemu bapak itu ya. Cuman sampai sekarang gue juga itu kan yang gue sangat seselin sih, lupa nama itu apa namanya, nggak nanya namanya gitu kan, nggak nanya namanya karena gue merasa tertolong banget sih dari bapak itu. Jadi pas kejadian lihat tadi dia terus tuh kan udah lemas, yang tadi dia bilang tuh gue capek si Juju nyampe teriak ke sebelah kan, karena kan tahu sendiri kan kalau Putri udah yang mau pos 3 kan ada 2 jalur tuh, yang ke kiri yang dekat-dekat jurang-jurang itu, kanan kan yang benar-benar kayak kanan tuh yang benar jalur yang biasa dilewati ya kan. Gue posisi di kanan tuh kalau dari turun ya. Terus ada pendaki dari kiri, si Juju teriak bang, tolong bang kalau udah nyampe bawah bilang ke base camp kata dia gitu. Iya ngapain gitu ya, bukan tolong. Bisa kata Juju, siapa bang soalnya? Ranger, gue bilang tuh Ranger. Iya Ranger, karena kan gue nggak teriak juga karena kan gue lagi itu ngerangkul si Lia terus kan. Pokoknya di situ gue segala dokumentasi udah nggak kepikiran dokumentasi tadi udah nggak kepikiran, gue mikirin gimana nyawa adik gue tuh sama ya kan. Itu sampai si Juju sama Yuni sempat kepikiran gini, udah bang, abang turun ya bang, gitu kan, turun sendiri kata dia gitu, turun duluan sendiri, kata dia gitu, kita jagain dia kata dia gitu, jagain dia, abang turun ntar bawa apa namanya porter, Ranger. Kita kan udah nggak kepikiran porter saat itu kan, emang nggak, gue juga nggak tahu kan porter itu ternyata bisa evakuasi ya kan. Dan cuma kan gue mikirnya ini adik gue ya kan, ini adik gue nih, emang niat mereka itu bagus maksudnya buat gue, karena kan gue cepet kan turun, mungkin gue cepet, dia ngandelin gue kalau dia yang turun pasti lama nih, gitu kan, begitu kan pasti bareng gue. Cuman gue mikirnya kalau kenapa-napa sama si Lia di atas kan gue nggak tahu kan gue turun bener gak, ya kan, makanya gue bilang nggak, udah gue tetap di sini kan, kalau kalian mau turun aja, gue gitu, nanti minta tolong ya, gue bilang gitu, minta tolong sampein ke base camp, pokoknya dari Abah Anwar minta tolong ada naik lah buat evakuasi gitu kan. Mereka juga nggak mau itulah gue baru di saat itu ya baru nemu teman pendakian bener-bener care, baru kenal padahal ya, baru naik bareng di situ, baru kenal terus itu care banget tuh mereka itu sepanjang perjalanan tuh mereka itu menurut gue sih udah safety banget ya buat TikTok ya. Dari cemilan gue juga bawa cemilan kayak ini yang kayak coklat-coklat bawa, dan mereka ternyata lebih lengkap sama obat-obatan P3K dia juga lengkap. Itu dia sempat udah diminumin apa aja sebelum bapak itu datang. Sorry ya, gue lagi nggak enak badan sana. Terus menurut gue tuh dia lengkap banget lah, safety banget ya kan buat TikTok. Akhirnya yang datang tadi yang dia ada bilang tuh bapak-bapak datang sama anak muda, ternyata dia porter. Emang gue tuh sempet ngeliat dia tuh lagi nganterin bawa barang buat rombongan orang mau ngecamp nih. Dia sempat ngomong gini, oh iya nih tadi saya juga udah mati nih, apa namanya, kakaknya udah lemes banget turun di mungkin di tempat atau di pas ketemuan. Iya, pokoknya dia naik bawa barang gue turun kan. Terus saya bilang, iya pak, ini kan bisa. Ya itu yang tadi dia bilang, dia nawarin. Tapi saat itu bapak itu belum pernah membawa orang evakuasi. Bawa barang doang. Itu alat nggak ada tuh, maksudnya kita kain juga nggak ada kan. Seharusnya kan gendong pakai kainnya. Awal udah tuh biasa aja gendong
Itu posisi jam setengah 6 lewat. Oh, tengah 6 lewat itu. Setengah 6 lewat itu posisi. Udah Bayangin gelap aja. juga dong berarti dong. Iya gelap. Kita posisi dari Surken itu jam 3 lewat. Itu sebelum nyampe pos 3 udah setengah 6 lewat. Setengah 6. Udah posisi udah gelap lah. Walaupun masih ada cahaya-cahaya masuk ya kan. Posisi udah gelap. Gue juga khawatir lah. Center sih aman ya kan, center aman. Cuman gue bawanya center yang kecil-kecil gue. Gue khawatir, aduh nyampe jam berapa nih ya maksain. Tenda kagak ada, besok lesit kagak ada kan. Jadinya hujan aja ya kan. Itu yang gue khawatir dari gitu. Trek di malam kan bisa. Gue juga yang tadi disampaikan pesan nama orang, gue juga nggak yakin tuh. Gue nggak yakinnya, mungkin dia nyampein, mereka itu nyampein. Tapi kan kalau Putri Gunung Gede lah, Gunung Gede mau via Putri, mau via Cibodas, itu basecampnya kan banyak banget ya. Nah, ternyata yang gue takutin bener tuh nanti nih kejadiannya nih, ntar gue ceritain nih pas di akhir pas gue nyampe di basecamp. Ada tuh digendong asli, gue ngerasain porter tuh hebat banget. Dia pakai sepatu bot ya, kayak sepatu bot. Dia kan awalnya bawa bambu gitu ya buat bawa barang. Itu dikasih tuh nggak tahu tuh itu siapa temennya atau anaknya, gue nggak tahu tuh kan masih muda dikasih. Dia gendong udah tuh dia pegang tuh, dia udah lemas banget tuh, kayaknya dia udah nggak sadar, kayak udah tidur. Pingsan lah gitu. Bisa ada pendaki lain juga, ada pendaki lain banyak tuh rombongan. Gue juga nggak tahu dia sekitaran berapa ya kan. Pokoknya banyak dah tuh laki-laki semua. So pas itu dia bawa center gede banget tuh. Iya, gue juga makasih dah buat pendaki ya, buat kalian tuh yang minum center gede banget karena posisi udah gelap. Gue bilang tuh sama mereka, bang temenin temen gue ya, maksudnya si temen itu temennya bang ya, barangnya ya gue ngimbangin ini ya. Oh iya bang ya, gue minum center ya, ntar pokoknya gue di basecamp Abah Anwar, gue bilang itu kan ya. Nih mereka tahu, oke. Lari Jis. Iya. Itu apa namanya, porter tak. Gue mau nggak mau kan kalau gue nyenderin ya kan, posisi udah gelap, gue nimbangin dong. Gue lari juga, sampai pos 3 nih. Karena emang udah hampir pos 3 tuh udah keduk. Jadi setiap pos dan setiap warung bapaknya itu istirahat. Tapi kalau nggak ketemu pos sama warung, nggak istirahat. Jalan terus. Lari terus. Kalau warung tutup itu dia jalan terus. Iya, nggak sempat ada yang berhenti sih di beberapa, mungkin pas udah mau pos 1 karena mungkin udah capek banget kali ya. Namanya dia kan lumayan berat kan. Gue ngerasain turun nyampe pos 3 tuh istirahat. Gue masih ada air nih sekitar, gue kan bawa yang 1,5 liter kan, buat air mineral kan. Gue ya tinggal seperempat lah. Gue minum, bapaknya di warung ngambil tuh minum yang 600 ml tuh langsung udah tenggak habis. Pakai semangka 2 biji, yang gue inget ya 2 biji sama gorengan kan, karena kan warung masih buka. Terus gue bilang, Pak pesenin itu dong teh hangat kan, gue buat dia. Saya kata kalau nggak salah dibikin itu teh hangat, tapi jangan manis ya, kata orang itu jangan manis. Oke, dikasih tuh dia bangun ya kan, jadi pas istirahat dianya digeletakin dan tidur. Jadi kayak ya udah kayak orang kagak sadarkan diri lah, kayak orang mau pingsan kan. Diminum, gua minumin, kamu udah minum tuh. Itu lagi jackpot lagi ya? Iya, dia muntah lagi. Iya, karena kan teh ya kan. Teh udah tua, kasih tuh gua. Langsung dikasih air putih hangat dong tuh. Oh jangan teh, nanti ini minum teh. Udah tuh enak tuh. Sebabnya langsung dulu saya. Balik keringetannya tuh. Wah keringet banget. Gua aja pun nimpalin tuh dari awal terus sama kaki gua masih aman. Masih aman terus. Pos 3 udah makan tuh. Karena kan itu bapak itu ngambil ini, gue juga mesen teh kan, gue mau bayar kan, gue mau bayar nih aja Pak, bang jadi berapa, gue bilang itu kan ya, sama bapak tadi tuh, ya mau bapak ini minumin, tahu jawaban orang warung itu, udah nggak usah, iya, lah nggak usah apa beneran ini saya bang, nggak usah gini udah nggak usah, udah deh kalau yang ada saya dah tuh, gue gitu aja, nggak usah bawa aja lanjut. Hati-hati ya, semoga selamat sampai basecamp sampai rumah gitu sehat lagi gitu kan. Oke, terus lanjut, pos 3 lanjut. Lari lagi, gitu digendong lagi. Terus cuman itu si yang rombongan itu akhirnya nyusul juga sih. Si Juju ini sama yang lain juga nyusul. Bapaknya ribet, ternyata dari pos 3 itu ribet gendong karena kan ini udah lemas banget kan. Iya, nggak bisa pegangan kenceng kan karena kayak orang udah pingsan.
dia nanya ada kain nggak? Enggak, gua nggak bawa kain, tapi dia bawa mukena kan. Bawa mukena kan pakai mukena dia tuh yang bawahannya. Oh, iya. Dijadiin dilibet. Pokoknya dilibet gitu, masukin tuh, tadinya mau ya, udah. Ya bang udah coba aja gue, dan yang penting ada saya selamat lah gitu kan. Gue udah khawatir bener asli gue khawatir. Gue sepanjang jalan tuh gue berdoa mulu kan, gue baca sholawat gitu kan. Gue tuh dia dong, gue ada udah nih enak nih, dia udah ngerasa enak kan dari pos 3. Lari lagi tuh, gue bimbang lagi tuh. Sebelum pos 2 ada, dia kan banyak warung-warung yang terpal-terpal gitu kan. ya. Istirahat lagi, istirahat lagi kita. Bapaknya gitu lagi. Makan lagi, minum Makan, lagi. minum tuh udah kayak benar 600 ml udah tanggap habis perut. Terus semangka, gorengan kan ya. Dan lagi-lagi gue tanya, bang jadi berapa? Gue bilang gitu kan. Gue bayar. Kata dia, nggak usah bawa aja. Gitu dia, sampai akhirnya bapak porter itu bilang, nggak usah mas, nggak usah, pokoknya nanti pas ketemu warung, saya begitu lagi nggak usah nanya. Oh ya. Karena di sini begitu, nggak bakal dikasih bayar. Itu gua salutnya sama mereka padahal pas gua naik tuh gue betul gorengan harganya 2.000. Iya. Maka 10 kalau nggak salah. maka 5.000. 5.000. Air mineral segini 20.000. Iya. Gua bayar dia udah nggak mau. Nggak usah bawa aja gitu kan. Udah tuh, pokoknya setiap warung istirahat gitu terus kan. Sampai tapi untungnya tuh karena istirahatnya juga lumayan lama ya. Istirahat lumayan lama bapak itu. Gua paham sih apa namanya, dia juga butuh tenaga kan, nggak bisa maksain ada. Kalau dia trouble juga, gua udah pasrah ya kan. Repot malah. Karena gua dari pos 2 menuju pos 1 tuh, kaki gua udah mulai berasa. Lu bayar aja trek putri, ya kan. Langkah-langkahnya gimana, gua ngikutin lari malam-malam itu juga, wah kaki gua di sini udah kayak tulang jalan, ya kan. Wah udah mulai berasa tuh pas pos 2 kaki gua udah mulai berasa. Cuman gua nggak ngomong sama bapaknya kan, karena kalau gua takutnya kalau gua ngomong dia nimbangin gua malah dia capek banget. Pasti iya dia capek, takutnya malah trouble juga di dia. Gua tahan aja kan gitu. Terus yang gue inget lagi nih di pos 1 nih, pos 1 kan kalau udah pos 1 itu yang pos yang ada payungan gitu kan. Informasi ya, informasi sih. Saya lihat dia duduk, dia tiduran kan, bapaknya istirahat kan. Tuh air gua udah habis tuh, yang 1,5 liter air. Karena warung udah nggak ada yang buka, bapaknya butuh air kan, gua kasih bapaknya kan ya. Pokoknya tinggal dikit lah, Pak air saya tinggal segini lagi Pak. Udah nggak apa-apa kata dia gitu kan. Nggak apa-apa kata dia gitu. So, dia minum tuh, tiba-tiba di sini dia, lu tahu dia masih kan tidur, tiba-tiba bangun gini. Abang, kami pulang bang. Iya. Lu paling gak kalau gitu malam-malam gitu. Itu ada bangsanya udah jam 7-an ya, kalau nggak salah ya. Itu gua nggak, saat itu gua langsung peluk tuh dia. Itu bisa yang lain belum nyampe, tuh. Nggak lama pas gitu nyampe juga tuh dia. Langsung ngapa? Gua takutnya dia nggak apa-apa. Dingin, wah bilang hipo. Dia ngerasa dingin bang. Dia dingin, terus kan pas nggak lama si Juju nyampe itu pada rumah nyampe, dia ada emergency blanket. Si Juju. Makanya kan gue bilang mereka itu safety banget, udah siap banget ya kan, udah prepare. Tadi bang, saya ada nih bang, apa namanya emergency blanket. Iya apanya dingin nggak? Udah liatin badan kaki. Ini sih pelajaran juga, maksudnya pelajaran juga. Saat itu dia pakai celana kayak celana legging gitu, agak gampang. Perempuan sekarang gitu Jis. Iya benar, kalau naik gunung pada begitu kan. Iya, celananya. Akhirnya kan bingung juga ya. Kalau saat lagi di gendong, tapi kedinginan kan dia harus jadi posisinya kan harus gitu. gitu kan. Iya, karena kan udah pakai mukena juga kan. Akhirnya udah tuh gue libet asal aja, libet asal kan libet asal. Masuk ada apa? Udah kita cepet aja cepet. Cepet lagi, gue bilang dalam hati gue gini, tadi aja udah cepet banget mau dicepetin lagi loh, hati gue udah mulai berasa. Ternyata itu hanya omongan dia, hanya omongan bapak itu. Dia juga, gue paham sih, bapak ini udah mulai lelah kan, jalannya udah tak, udah agak slow tuh. Kata dia, dikit lagi nggak jauh dah. Gue karena kan tahu tuh dari pos 2 ke pos 1 kan cepet kan, misalnya pos 1 ke pos ojek itu lumayan lah, cuman nggak terlalu jauh gitu kan. Ada biasa tuh warung terpal, tapi udah tutup posisinya. Di bapak itu istirahat. Itu kata dia di bawah udah pos ojek tuh istirahat dulu ya di dari sana.
udah adanya aman kok, dia bilang gitu, adanya aman gitu. Kadang kan kayak udah udah kerja aman gitu, oh udah nggak dia tuh Iya. ini kan, udah aman. Gue sembari nungguin yang Juju sama Yuni dan lain-lain gitu ya kan, karena kan gue pakai center dia tuh, center hebat banget asli, gede banget. Iya, terang banget ya. Dia pegang gini sih, center terang banget. Kata bapak itu, centerin ke bawah dah, sekalian teriak. Gue bilang, woi, begitu kan, terus buat center, oh dari bawah dia nyawa, ya. Gue bilang, ojek ya, iya, tunggu ya. Terus kata dia, berapa orang? 3, gue begituin, 3. Gue bilang gitu kan, gue jawab 3 kan, karena yang pas itu kan belum nyampe tuh si Yuni sama Juju kan. Terus kata bapaknya, enggak, gue aja 2, kata dia gitu, ntar saya jalan aja. Di skip abangan kan, nggak usah pak, naik ojek aja, nggak apa-apa saya jalan aja gitu. Gue saat itu nggak tahu harga ojek berapa, Iya. nggak usah kan. Yang penting naik dulu dah. Iya, gue dapet cari gue ya. Nah. Sinyal nggak ada kan, sinyal nggak ada. Gue tanya tuh sembari istirahat, gue tanya, Pak, ada sinyal di pos berapa ya Pak? Ada sinyal di mana Pak? Entar di pos ojek ada. Pokoknya udah pos ojek ke bawah udah ada. Oh gitu ya Pak ya? Udah tuh. Gue baru tuh sempat megang HP, tapi gue nggak ada dokumentasi apa-apa ya. Gue megang HP, gue nyalain paket itu. Orang yang gue orang pertama siapa? Abang Ipul. Bang Ipul itu abang kita yang kedua ya. Dia kan posisi itu kan jam kerja ya, weekday. Ya masa hari kerja, pasti dia kerja nih, lagi kerja. Itu baru sekitar jam 7:30, gue pikir kan dia pas lagi di jalan atau udah nyampe rumah nih kan, karena di keluarga kita kan dia doang yang punya mobil kan. Gue gini, nih Pul, tolongin gue dong, bisa jemput gue nggak? Dia sakit nih, ini lagi proses evakuasi turun dari Gunung Gede. Tuh posisi belum ada sinyal, gue WA aja tuh, tapi gue paketan gue udah gue hidupin, karena berarti gue juga masih aman kan tuh. Udah gue kantongin lagi, gue taruh jaket, kalau misalnya tuh taruh jaket, pokoknya udah siap lagi tuh, datang kan, yang datang tuh, yuk lagi yuk jalan, langsung, oke, gue bilang bang, jangan ninggalin ini bang, gue sampai pesen terus tuh sama mereka buat mereka berdua kan, dia sama Juju kan. Karena kan gua bayar di mana juga harus tanggung jawab sama mereka berdua kan. Dia pun karena mereka aja udah kayak sama gua pada. Saya sampai pos ojek nih. Pos ojek tuh, wah apa nih gitu kan, ojek panik kan. Ojek panik. Sakit gue kata porter. Pakai bahasa dia kan, gua paham sih, masa gua ngerti pakai bahasa Sunda kan. Dia bilang sakit ini dari atas, dari pos 3, bapak itu bilang mau sampai pos 3 bang. Mulai awal tuh udah mau pos 3 naik ojek, ojek ternyata udah lengkap tuh, misalnya ada kain. Gue pikir kan awalnya satu motor bisa ditigain nih, kayak kita di Sindoro kan kita bertiga kan. Maksudnya gue megangin kan, karena gue bilang, bang bisa bertiga? Nggak bisa. Lah bisa gimana bang? Dia udah kagak kayak lemas banget, kayak nggak sadar. Udah pakai kain aman. Beneran nih bang? Iya. Udah tuh gue naik ojek lagi kan tuh. Yang porter udah duduk aja tuh, udah capek kayaknya, capek banget ya. Kalau gue sebenarnya capek, kaki gue sakit tapi gue tahan aja kan. Iya, kan demi buat Lia juga kan, nggak mungkin lu istirahat dari bawah ke base camp. Betul. Terus gue naik ojek, gue bilang, Pak, naik aja mau ojek Pak. Udah nggak apa-apa sih, nggak apa-apa, ntar saya yang bayar, gue bilang. Terus saya yang bayar tuh. Udah tuh lagi siap-siap. Rombongan Yuni, Juju dan pendaki yang lain tuh yang punya center nyampe juga nih. Gue bilang, sama gue balikin kan center tuh bang, gue bilang sebelum gue naik bang, makasih banyak ya bang, centernya bang ya, makasih dulu udah nemenin temen gue nih bang, gitu. Iya bang, semoga akhirnya nggak apa-apa ya, aku namun bang, doain ya gue gitu. Gue duluan naik ojek dulu, iya bang, hati-hati gitu. Terus si Juju sama ini gue sempat tawarin ojek, yuk naik ojek aja, biar cepet, aku bilang gitu, udah cepet sampai bareng-bareng gue gitu tuh. Enggak bang, kita jalan aja. Udah, karena kan sepanjang trek itu perjalanan mereka itu besok pada kerja lagi. Masuk pagi lagi ya. Rumah dari Kerawang ya? Iya di Kerawang. Rumah di Kerawang tuh, mereka berdua rumah di Kerawang. Gue bilang, dia nggak mau tetap ngomong. Udah bang, jalan aja duluan gitu kan. Yang penting dia selamat aja dulu gitu kan. Yang penting dia selamat dulu kan. Gue juga, udah nih nggak apa-apa. Udah tuh, naik ojek bertiga kan, 3 motor tuh jadi kan. Gua, Lia, transporter, dia mah jika pakai kain tuh. Turun terus, wah gua di situ. Baipul udah nge-phone tuh, mungkin karena mau dapet sinyal, Baipul nge-phone. Gue bilang, Baipul,
bisa jemput gak Bang Pul, gue bilang tolong Bang Pul, aduh ngapa dia sakit, wah Bang Pul sempat marah-marah ya kan ya. Gimana sih persiapannya gini emang, ya itu gue bilang nyalain dia salah, karena di sebelum jalan aja pun gue sempat bilang udah lah dia nggak jadi berangkat, lu nggak tidur, habis kerja sama gue bilang ini sama aja lu nggak tidur 2 hari, bener nggak? Ya kan dari mulai kerja pagi bisa berangkat malam, naik nge-trek ya kan, sampai besok pagi berarti kan sama dia nggak tidur 2 malam kan, sampai gue gitu cuman dia udah Bang gini, besok gue ngomong sama bini gue, udah jalan aja nggak apa-apa gitu kan, daripada dia ngambek kan, udah tuh sampai base camp direbahin tuh dia kan base camp Abah Anwar ya gitu. Sampai Abah Anwar tuh kebetulan di situ Abah Anwarnya nggak ada Kang Asep. Itu yang Abah Anwar yang lama ya? Yang lama. Karena apa namanya Abah Anwar itu kalau yang sekarang kan base camp AW itu yang biasa kita naik kan base camp AW itu. Dia itu anaknya jadi buka baru. Base camp Abah Anwar mah tetap ada. Jadi emang mereka itu ada buka gitu banyak, jadi nggak satu tempat. Hanya dia nyampe base camp di apa namanya digendong, yang kayak gini kan digendong, direbahin tuh di base camp kan, tidurin, diselimutin, saya diseduhin teh manis ya, manis apa? Pokoknya teh hangat, manis apa tawar gua? Enggak, aku nggak minum ujungnya. Adanya aku minta air putih aja. Oh iya, teh putih takut itu lagi. Itu juga sempat itu lagi, Gis. Iya, masih base camp. Di base camp. Wah, terus kadang kan gua ini boleh ya masa gua ceritain di masalah harga ini ya buat teman-teman juga pada tahu ya. Gue nyelesain pembayaran dulu nih sama apa namanya? Sama ojek kan. Gua tanya, motor berapa, Bang? Ojek 70.000, gue pikir 70.000 3 motor ya kan, 70.000 bertiga, enggak satunya, gue bilang mati bang, 210 dia kan, tadi tuh saya gue transfer sama Bepul kan, transfer tuh, ya transfer GoPay, gue minta transfer GoPay ya, transfer 500.000 sama Bepul, tuh pokoknya gue pas lagi di naik motor, telepon tuh. Udah tuh gue bilang Bepul pokoknya bawa 2 orang ya, bawa 1 orang buat nemenin lu sama buat nanti megangin dia. Karena kan gue bawa motor kan, gue bawa motor, iya. Ternyata alhamdulillah itu Bepul lagi masih di kantor aja, masih di Cengsi kan, dia ngajak temennya dari tol deket kan, dia tuh dia bagus gue Sherlock kan. Karena kan biasanya kita kalau ke main gunung Cibareng itu ya Cibodas dulu kan, itu juga baru pertama kali kan Mas Sherlock. Gue bayar tuh ojek, gue bayar kan 210 dah. Gue minjem sama di base camp, gue minjem sama di base camp 210. Gue bayar tuh bang, makasih ya gue dari kerja. Nah tinggal gue sama bapak portal ini nih kan, gue tanya kan, Pak saya bayar berapa nih Pak bapak gitu kan. Bukannya saya nggak, maksud bukannya gue nggak ini ya, nggak sopan sama dia, maksudnya gue tuh nggak ngargain jadi payah dia ya kan. Kalau nggak ada dia gue nggak tahu deh ya kan, nasib dia gimana kan ya. Itu dia posisinya di dalam tuh, di dalam udah selimutin, pokoknya dia ambil air hangat kan, pokoknya mau tidur pakai bantal. Kata biasanya tuh Bang Asep, udah adiknya aman gitu kan, kita tinggal kasih makan aja kalau udah apa namanya udah sadar gitu kan. Gua itu bisa kata bapak porternya, oh saya nggak tahu gitu kan ya, saya juga nggak enak nih sama basecampnya, kan kenapa udah basecamp nggak ada urusan, gue mikir aja kan. Lalu bener gue bilang enggak, basecamp nggak ada urusan Kak, karena saya juga nitip pesan nggak ada yang naik, gue bilang gitu kan ya. Tapi gue sebenarnya sempat emosi gue, tapi gue ngomong pelan, gue bilang gini, Mang emang nggak ada yang nyampein, gue bilang gitu kan ya, kesini kalau adik saya tuh butuh evakuasi, kan tadi saya mesen ke pendaki pada tuh nggak ada, dia bilang nggak ada, ya mungkin mereka nyampein cuman lewat dia ke apa namanya yang pemeriksaan. Udah gitu saat itu juga informasi yang gua sampaikan ke mereka nggak jelas. Ternyata kata bapak porter kalau mau nyampein begitu harus lengkap, namanya siapa, nama gua aja siapa nih, terusnya posisi di mana,
sama base camp dari base camp mana. Jadi yang naik itu bukan ranger orang base campnya dia naik. Dan dia mungkin sama siapa gitu kan, sama relawan atau siapa gitu, mungkin sama beberapa ranger naik gitu. Yang pasti orang base campnya harus tanggung jawab naik gitu. Makanya gue gitu udah udah bang, gue bilang Pak nggak ada orang sama base camp. Jadi berapa Pak? Wah saya nggak tahu dah. Emang ada punya duit kata dia gitu. Bapak jadi sempat ngomong ada Pak ada. Gue bilang itu kan mungkin dia ngeliat gue duit tadi buat ojek. Udah itu udah gede juga kan 210 kan. 210 apa kata dia. Gue bilang punya. Gue bilang itu tenang aja Pak punya. Berapa Pak? Nah berapa dia udah saya ikhlas enggak berapa saya takutnya. Gue juga mikirnya gue takut kasih segini ke kecilan, gue takut segini kegedean ya kan saat itu kan. Maksud gue udah dari dianya aja nih nyebut gitu biasa gue enak gitu kan. Karena kan gue udah ditolongin kan. Nyawa ya kan. Nyawa tuh gak ternilai kan hasilnya. Gue nyampe bapaknya itu tanya aja sama base camp. Jadi kalau misalnya ada evakuasi dari orang base camp yang naik itu kena juga ya Pak ya di kena biaya. Iya. Kena juga. Kena ya. Gitu ya. Gue tanya nih. Mang. Biasanya berapa Mang? Gue gitu kan ya. Kalau misalnya emang dari pos berapa? Jadi itu kan kayak per pos. Jarak juga ya. Betul. Saya bilang tadi hampir pos 3 sih. Jalur turun hampir pos 3. Ya anggaplah pos 3 ya. Biasanya kita kalau kayak gitu bawa 3 orang. Bawa 3 orang itu 300 jadi cepet-cepet. Jadi per pos gitu ya kan, walaupun ganti-gantian. Iya ganti-gantian walaupun nggak per pos sih kan, karena pos 1 pos 2 itu kan dekat ya kan. Iya pos 2 ke 3 kan jauh kan. 300. Oh 300 ya. Gimana Pak? Nih Bapak berarti kan 300. Kalau segitu gimana? Enggak apa-apa yang penting situ ikhlas, ada duit. Enggak apa-apa saya terima. Kalau nggak ada nggak usah dipaksain gitu kan. Gue bilang gitu. Lah enggak Pak ada. Tapi Bapak segitu kekecilan enggak? Kata gue gitu. Enggak apa-apa segitu kalau emang ada kata dia gitu. Kurang apa? Gitu kan. Emang karena kan gue posisi pegang duit pas juga nih gue stres juga kan. Yang gue minta transfer GoPay, sebenarnya gue ada sih kayak uang cash gitu kan. Di ATM gue tuh sebenarnya masih ada juga. Di transfer baik pun kan 500 kan. Bayar ojek kan 210, berarti kan sisa 290 kan. 290, oke gue bilang Pak ada bisa nggak? Gue bilang itu biar saya transfer aja, gue gituin aja. Enggak bayar ojek gue pakai duit cash. Bayar ojek. Ini yang base camp. Iya, sama base camp inian yang buat bapak porter. Awal. Karena duit yang gue itu buat ojek. Akhirnya Pak ada aja enggak Pak? BCA gue gitu kan ya. Biasa kan, saya nggak punya gitu kan ya. Oh nggak punya gimana ya? Gue bilang gitu aja. ATM di mana ya? Enggak di mana mah base camp kata dia gitu. Base camp kan ntar biasanya. Oh iya benar. Pak minjem mah 300. Gue gitu. Gue bilang Pak beneran nih. Gue sampai pastiin lagi tuh sama bapak porternya kan. Pak beneran nih pasti nggak apa-apa. Yang ikhlas siapa ya? Iya. Situ juga biar ikhlas ya biar adanya cepat pulih ya gitu kan ya. Cepat pulih, cepat sadar. Oh iya Pak makasih Pak. Wah saya juga dapat gue peluk Jis. Iya. Dapat gue peluk Pak. Makasih Pak, gue pengen nangis gimana kan, gue terhormat kan ya. Masa kalau gue bayangin itu kalau nggak ada dia gitu kan, nggak ada beliau gue nggak tahu dah gimana kan. Mungkin gue paksain gendong, tapi nggak tahu nantinya kapan. Iya resiko di gue karena kan gue nggak biasa kan, nggak biasa Pak. Atau gue paksain jalan pelan-pelan, ya kan gue nggak tahu juga dah tuh pikiran gue udah itu dah kacau lah ya kan. Udah tuh sampai di base camp. Udah tuh akhirnya kata gue bayar kan, gue kasih duit bapaknya sebagai ucapan tanda terima kasih. Menurut gue sih itu menurut gue kekecilan ya kan. Sampai gue pernah kan yang pas akhirnya naik sama lu ya, naik lu sama dia sama Baywan kan. Tapi gue bilang ini gue kalau ketemu bapaknya lagi gue kasih duit nih cash nih, ketemunya bisa ketemu di jalur. Tapi ya Allah udah gue ya kan nggak ketemu. Akhirnya udah tuh bapaknya pergi, dia kan pamit sebelum pergi dia nemuin Lia dulu. Iya. Iya kondisi Lia itu posisi udah sadar ya dia. Lia udah makan apa belum sih? Belum. Baru sadar baru sadar tuh langsung dia nemuin dia sama gua kan bilang, udah ini ya jangan lupa makan gitu. Pokoknya dia pesan yang baik-baik tuh.
itu tuh bisa gue bilang mengucapkan terima kasih lagi itu tuh. Akhirnya seni makan tuh, Kang makan dulu Kang, ini buat oh enak aja nyelok gitu kan, oh enak aja, ternyata emang pas mana itu tuh gue nyelok aja kan satu iya, wajar gue kasih makan tuh, abis gue makan makan tahu nggak disangkan tadi, pokoknya sebelum gue kasih makan sempat ini lagi kan, dekor lagi kan, wah udah tuh, udah di plastik kan, plastik udah tuh kata itu dia, udah kasih makan aja makan. Pas gua kasih makan apa yang terjadi? Ceria jis, astagfirullahaladzim seger, astagfirullahaladzim. Intinya emang agak makan sama kurang tidur. Jadi tuh yang gua rasain selama dia, sih gua udah pikiran gua udah kemana-mana kan ya, ada dia udah sadar. Ternyata ya gua juga nggak tahu ya, mungkin lu tidur kali ya di situ ya. Apa enggak tidur cuma istirahat doang. Iya, jadi Cuma kayak lemas gitu kan, ternyata pas dimakan seger teleponan sama Iwan. Itu saat itu keluarga yang tahu dia dievakuasi lu sama Bempul doang. Iya kan? Karena gua abis telepon Bempul telepon lu, gua berharap lu bisa nemenin Bempul. Ternyata Bempul juga ternyata dari kerjaan dia bawa ya. Pokoknya dia telepon sama Iwan, udah sadar. Datang Jis. Si Juju sama Yuni doang. Yang mau lain karena beda. Juju sama Yuni juga sebenarnya beda. Cuma marahin ya kan, marahin. Ngeliat kondisi dia kan, wah dia udah sadar tuh. Gua yang pengen ngucapin berkali-kali makasih juga sama dia, minta maaf juga karena faktor gua sama dia mereka jadi lama kan, sampai malam kan. Sampai base camp itu sekitar jam 8 ya Pak? Iya, jam 8an lah, pokoknya gue gak tau jam 8an. Dia telepon, udah tuh pokoknya minta maaf, ngucapin terima kasih sama Yuni. Bisa akhirnya mereka nih tukar nomor ya kan. Silaturahmi masih jalan ya? Alhamdulillah masih jalan sampai sekarang. Karena gue gak nyimpan emang gue bilang, dia minta nomor kayak ini tuh, gue sama Juju, gue bilang komunikasinya. Bisa kan, karena juga buat nge-share foto-foto video ya kan, berbagi foto ini kan, karena kan emang kita dokumentasi selama trek perjalanan tuh banyak kan, di puncak juga banyak. Akhirnya dia pamit, gue tawarin makan Jis, yuk makan aja ya. Awalnya tuh gue manggil dia tuh kakak karena emang gue tahu di mereka masih muda, udah gitu ngetrek bareng itu gue panggil nama-nama aja. Kalau dia masih manggil gue bang kan, dia udah kayak teman lama lah. Ya kan, dia nggak mau tuh Jis, gue tawarin makan, tapi udah makan dulu kita baru balik, belum makan juga bu, jadi bener bang, bisa pas pagi buru-buru, tapi aman nggak ini kondisi, aman kita aman ini ya, gue nyampe ngucapin makasih lo, terus ya, gue sama dia sih melekat dia masih baru, nanti kita ganti ya, nggak usah bener kata dia baik banget orangnya ya, iya baik banget tuh, nggak lama. Jam 9-an apa ya? Jam 9 lewat ya? Atau 9:30 ya? Bayi pun nyampe ya? Iya, sama. Tapi kadang kan kalau Pio Putri itu kan jalan kecil ya? Mobil susah ya? Pas udah itu, Bayi pun nelfon tuh. Awalnya gini, pas dia udah sadar, wah udah seger ya, enak ya. Gue gak mau ngerepotin orang juga ya. Gue telepon Bayi pun, maksud gue udah Bayi pun kalau belum pergi nih, belum jalan, belum masuk tol nih, belum masuk tuh dia nggak usah gitu nggak jadi gue gituin aja. Ternyata dia udah keluar tol, udah nyampe daerah mau Gunung Mas gitu, mau nyampe Gunung Mas. Tadi dia udah nggak apa-apa ngikut aja. Lalu saya nggak betul dia udah enak kan, karena betul dari situ udah lanjut kan, udah nggak apa-apa sana aja. Mana pas sampai lapangan punya udah betul, lu nggak bisa masuk nih, nggak nyampe base camp banget nih, lu nyari aja parkir yang enak, lahan enak. Gue ke situ sama dia naik motor gitu. Udah tuh sampai udah tuh gue namanya gue lapor ke base camp mau pulang. Iya pamit gue pulang. Gue mau bayar makan aja juga Jis, yang dia makan nih. Karena kan dia doang makan gue enggak ya kan. Nggak dikasih Jis. Itu makan juga ya. Iya sih gitu. Tapi gue bener, gue udah saat itu udah nggak kepikiran, gue nggak mikirin diri gue lah. Gue dokumentasi itu aja kagak kan. Kalau beberapa mungkin ada beberapa pendaki saat temennya dievakuasi dia dokumentasi ya. Gue udah nggak kepikiran tuh, gue mikirin hanya adik gue harus selamat sampai rumah dan sehat.
Dan itu pun gue udah nyampe nelfon Bebul pas di sedang sampai bilang ini, Bebul, kita langsung bawa ke rumah sakit ya. Nah, Ke ini rumah sakit Pondok Tebu kan, tempat gue kerja. Gue awalnya udah sempat ngomong gitu tuh, rencana awal kan, kadang ngeliat bawa ke rumah sakit ya gitu. Ntar gue udah nerima tanggung resiko, abis nih gue nomel ini yang baba nih, abis nih gue. Udah nggak apa-apa deh, yang penting dia selamat ya kan, gue bilang gitu kan ya. Gue pengen bawa dia ke rumah sakit kan. Dia udah sadar pas itu, ya rencana gue dibawa ke motoran aja nih sama dia. Karena Bepul udah nyampe Gunung Mas kan, nyampe itu tahu nggak yang terjadi? Gue pamitan sama orang base camp, itu nyampe dan gue kan nahan identitas ya. Gue naruh SIM A sama SIM C, gue taruh karena kan gue plastikin gue ya. Tapi ketinggalan. Gue sadar udah lama itu, akhirnya gue kontekan sama mengasep, dia mengasep kan. Sampai akhirnya dipaketin sama dia, udah kirimin alamatnya, kata dikirim aja, kirimin dah tuh. Kasih gue asli, gue udah nggak mikirin, bener-bener udah nggak mikirin diri gue sendiri. Pas gue nyampe, gue turun sama dia, mobil deh. Bebul, mobil bisa nggak dinaikin? Motor masuk. Iya motor sih mbak, naikin ke mobil. Nmax dis. Bebul kan mobilnya ke Nmax ya. Kayaknya bisa dah buat kita tuh. Coba bangku dia berbaik juga, baik. Gue naikin dah Nmax, angkat bertiga sama temannya Bebul. Angkat bertiga kayak di mobil apa? Gue tidur sama dia pegang motor. Saking apa? Iya kan gue istirahat juga ya. Itu sih pelajaran pasti, makanya yang tadi dia bilang Bang Dila marah-marah mulu kan, marah-marah itu gue bilang karena gue tahu masa yang lu bilang tadi benar Jis, kita itu apalagi TikTok jangan cuma TikTok lah ngecamp. Saat kita mau naik gunung kita butuh istirahat. Betul. Sebelumnya kita butuh istirahat. Makanya gue sempat marah nyampe gue udah lah nggak jadi lah dia, gue bilang gitu kan ya. Kita malah apa dia dia udah beli makanan gitu kan, udah ayam banyak. Terus kata begitu, udah jangan berangkat aja nggak apa-apa, tadi ada bilang. Iya. Itu sih. Ya, jadi gitu ya teman-teman. Jadi itu kan dari ceritanya Bang Dila Malia pada saat ke Gunung Gede, mungkin ada banyak pelajaran yang kita bisa ambil. Ya, contohnya ya kayak gitu, sebelum kita naik mendaki gunung, itu kalau bisa ya H-1 kita banyakin istirahat, tidur yang cukup ya kan. Nah nanti pada saat kita udah di base camp, udah mau naik nih, ya kita harus isi tenaga juga dengan makan ya kan. Kita di gunung itu memang banyak orang yang khawatir, ntar kalau gua makan ntar gua takutnya mau buang air susah, ribet ya kan, kayak gitu. Nggak usah mikirin kayak gitu lah, karena kan namanya di alam ya kan, kita bisa berpikirnya positif aja lah. Yang penting dari tenaga kita itu ya harus cukup kayak gitu, istirahat harus cukup. Ya ini untuk pelajaran buat semuanya sih, dan juga buat kita juga pelajaran kalau misalnya pada saat kita mau naik gunung ya kita udah tahu nih hal-hal yang harusnya kita lakukan, harusnya kita hindari kayak gitu. Jangan sampai kejadiannya si Lia ini sampai terulang lagi pada diri kita, pada semuanya, pada teman-teman semua. Ya mungkin cukup itu aja video dari kami. Semuanya dari gua sendiri pun ada banyak pelajaran dari cerita ini buat teman-teman juga. Aku nggak lihat. Enggak dong, nggak kapok. Tahu udah ada pengalaman. Kalau kata yang punya base camp, gunung itu emang nggak bikin lapar, tapi kamu harus makan. Nah itu. Kalau mau nggak lemes. Iya. Karena kayak gitu, dan pesannya kayak gitu. Tidur. Tidur itu utama. Emang makan itu harus penting, makan tidur tuh harus memang. Tapi habis dari gede itu kita sempat ke gede lagi, cuma nggak nyampe naik kan. Yang mau kita barang bisa sempat ke perahu mana lagi? Ke perahu, terus ke Gunung Luhur ya. Gunung, terus Udah. mana lagi? Udah, Cikunir. Ya itu mungkin ya itu. Karena udah banyak pelajaran. Yang penting dari pengalaman kita yang pahit-pahit kita ambil semua, yang kayak pahit, yang kayak manis ya kita ambil pelajaran semua. Karena kan setiap perjalanan itu pasti ada pembelajaran ya kan. Iya. Setiap perjalanan itu pasti menemukan momen-momen yang
beda dengan perjalanan yang lain ataupun dengan orang yang lain. Betul. Gitu. Ya udah, nanti kita lanjut ke video lanjut selanjutnya. Untuk video kali ini kita akhiri. Untuk teman-teman semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minum.